Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil lailah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa jadadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa satidina wa sadatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa muallimina wa muallimatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilayna ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in, amin ya rabbal alamin. Wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang sorof dan tasrif. Pada minggu yang lalu kita sudah sampai pada bahasan tentang cara membuat isim masdar dari fi'il tsulasi mujarrad, rumpun ketiga, wazan yang ketujuh. Oke, saya akan kembali buka ya whiteboard terlebih dahulu.
Al-yawma yawmu thalatha. Al-tarikh al-hadi wal ishrun min Oktober sanata 2025 miladiyatan. Oke. Isim masdar. Sulasi mujarrad rumpun 3 wazan 7 bagian 2 bagian kedua. Ya, ini judul kita atau topik kita malam hari ini. Baik, saya akan buka kembali halaman berikutnya. Sekarang saya akan tuliskan kata yang lain. Sada. Bismillahirrahmanirrahim. Sada yasudu. Sudlah tasud. Isim masdarnya adalah sudun, sawadun, atau siyadatun. Siyadatun. Adapun masdar miminya sama dengan koma makomun, khofa makhofun, zaro mazar, maka sada masadun ya. Satu. Lalu sasa. Sasa ya susu. Masdarnya adalah sausun atau siasatun. Siasah, kita sering dengar kata siasa ya. Artinya politik. Itu dari kata sasa. Adapun masdar miminya masasun. Berikutnya lagi sako. Sako ya suku. Masdarnya sukun. Pasar yang market itu sukun. Nah, masdar yang lain itu siakoh. Siakotun. Siakotun. Isim masdar miminya masakun. Masakun. Ila rabbika yawma idinil masaq ya. Lalu berikutnya lagi sako. Menggunakan titik 3. Sako. Mudoranya yasuku, masdarnya syaukun. Ini sudah banyak orang diberi nama dengan kata syaukun. Syaukun. Kerinduan. Nah, isim masdarnya masyakun. Mudah. Lalu berikutnya sona. Yasunu. Masdarnya saunun atau sianatun. Ini banyak menggunakan pola sianatun, siakotun, siasatun, siadatun ya. Zaro, ziarotun. Zaurun atau ziaratun. Yang banyak digunakan untuk zaro adalah ziarotun, bukan zaurun. Adapun sona, sonun digunakan, sianatun juga digunakan. Adapun masdar miminya masonun. Sona menjaga, memelihara. Berikutnya lagi tofa. Nah, ini sudah sangat sering kita dengar. Tofa yatufu. Masdarnya toaf. Toafun. At-toaf di baitillah. Toaf di baitullah. Masdar miminya matof. Matofun. Oke. Halaman berikutnya. Ana.
Ana yang unlataun, masdarnya aunun. Aunun atau awanun. Dalam surat Al-Baqarah, ketika Nabi Musa meminta Bani Israel untuk menyembelih seekor lembu, lalu mereka bertanya, lembu yang mana, warnanya apa? Nah, kemudian Nabi Musa menyampaikan, awanun baina dzalik. Awanun baina dzalik. Tengah-tengah dari itu semua. Nah, tapi kalau aunun maknanya pertolongan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Masdar miminya ma'an. Berikutnya lagi ada ya'udu. Ada ya'udu kembali atau mengunjungi, menengok. Orang sakit kita jenguk itu bahasa Arabnya ada al-maridho, mengunjungi atau menengok orang sakit. Masdarnya audun boleh, audatun boleh, iyadatun juga boleh. Atau ada lagi Idun, Idul Fitri. Dia kata ada yang wudu, lalu wawunya ditukar menjadi ya, Idun, kembali. Nah, masdar minnya ma'ad. Fabi, apa tuh? Ma'a, wa ilallahi ma'aduna. Kepada Allah lah kembalinya kita. Ilallahi ma'aduna. Ma'ad itu sama dengan marja, tempat berpulang. Lalu berikutnya lagi gosa. Yagusu, masdarnya gos, pertolongan ya, sama dengan ana, pertolongan. Gosun, masdar miminya magos. Gosun. Atau gosatun ya boleh, gosatun juga. Nah kalau giasatun, saya belum temukan ya, tapi boleh jadi ada. Coba saya cek dulu ya. Gosa. Gosa. Ya gusu. Iya, gosun saja. Gosun, tidak ada giasatun, tidak ada. Ya, tidak ada giasatun, tidak ada. Ya, munjid. Berikutnya lagi, faza. Faza. Faza itu menang ya, beruntung. Masdarnya fauzun. Fauzan aziman. Sudah populer. Mina'aidin wa faizin. Masdar miminya mafaz. Inna lil muttaqina mafazan. Mafazan dari kata mafazun. Mafazun isim masdar mimi atau masdar atau isim zaman ya. Mafazun, tempat kemenangan. Lalu berikutnya faqo. Faqo yafuku. Masdarnya faukun. Kalau kita sering dengar kata fauko itu dari kata faqo. Faqo artinya mengungguli. Excel ya, mengungguli. Atau juga fawaq. Masdar miminya mafaqun. Sudah. Halaman berikutnya. Kana. Kana yakunu kunlatakun. Masdarnya, nah ini. Kaunun. Atau kaununatun. Mungkin ini jarang dengar ya. Kaununatun.
atau juga kianun. Kianun. Masdar miminya makanun. Makanun ini bisa masdar mimi, juga bisa isim zaman. Isim makan, isim zaman. Karena yakunu kaunun kaununatun kianun. Makanun. Lalu lama. Lama yalumu lumla talum. Masdarnya laumun atau laumatun. Masdar miminya malam. Malamun. Tapi ini bukan kebaikan dari siang ya. Malamun, bukan malam malam petang, bukan, tapi malamun. Artinya celaan. Berikutnya lagi mata. Nah, ini sudah sangat populer. Mata yang mutu, mautun. Ada juga maitatun ya. Maitatun. Dari kata mata juga. Isim masdarnya mamat. Mamatun. Terus 15 tola. Tola ya tulu. Nah, masdarnya tulun, taulun, tiwalun. Masdar ininya matwalun. Nah, tetapi ada makna perbedaan makna ya. Tulun kepanjangan. Kepanjangan. Turun kepanjangan. Tola panjang, telah panjang. Turun kepanjangan isim masdarnya. Nah, kalau tolun itu maknanya keberkahan ya. Keberkahan. Sedangkan tiwalun artinya sepanjang. Sepanjang. Matolun ya maknanya isim masdar mimi dari tola. Artinya kepanjangan juga. Oke, sedikit lagi. Berikutnya kada. Kada yakudu. Kada yakudu. Masdarnya mudah. Kaudun. Makadun. Lalu koda. Yakudu. Nah ini. Masdarnya adalah kaudun. Kiyadatun. Ini sudah digunakan kiyadatun. Kiyadatun itu artinya kepemimpinan atau komando ya, komando. Al-Qaid itu komandan. Qaidun isim fa'il. Qaidun maknanya komandan. Apa komandan bahasa Melayu? Komandan, pemimpin, qaid. Bahasa Arabnya isim fa'il qaidun. Sudah. Ini rumpun 3 wazan 7. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada soalan silakan. Ada soalan tak? Barangkali ada soalan dulu. Kena Bagaimana Ibu Nuria? rajin baca Ustaz, kena rajin sebut baru boleh dapat. Kenapa Ibu? Kena rajin sebut, kena rajin murajaah, rajin baca baru boleh dapat. Iya, iya betul. Jadi si Mas ini harus sering baca, sering dengar, sering menemukan. Jadi tidak, meskipun ada pattern atau pola yang sama, yang yang sesuai dengan pola, tetapi nanti yang paling penting adalah kita sering banyak mendengar, sering banyak membaca, dan sering banyak mencoba untuk menemukan. Insya Allah dengan bertambahnya waktu dan seringnya kita berinteraksi dalam teks-teks bahasa Arab,
so akan semakin baik. Itu yang juga saya pernah alami. Oke, kalau tidak ada soalan, kita lanjutkan ke wazan 8. Khofa. Nah, sekarang wazan 8. Wazan 8. Nomor 1 khofa. Khofa ya khofu. Nah, ini mudah nih. Masdarnya khaufun. Wa amanahum min khauf. Atau masdarnya makhofun atau makhofatun. Makhofatun. Khofa, khaufun, makhofun, makhofatun. Khofa takut ya. Ya, takut. Lalu zala. Ustaz, ya, kopi pun tu apa Ustaz? Ringan ya? Khofi pun ringan. Dia kata khofa, beza. Oh, itu yang tasydid ya. Iya, Khofa. rumpun 2. Kalau khofa rumpun 3. Oke ya. Oke. Oke, khofa isim fa'ilnya khofifun. Oke, kembali ke kata zala. Zala ya zalu. Masdarnya zawal. Zawalus syamsi. Zawalul lail. Zawalun nahar. Hilang atau tergelincir. Nah, masdar miminya mazalun. Sudah paham lah ini mazalun. Lalu berikutnya haba. Haba ya habu. Nah, masdarnya haubun atau haibatun. Gunakan ya. Padahal alifnya dari wawu. Tapi berubah menjadi haibatun. Alifnya ditukar menjadi ya. Sama dengan mata maitatun. Tadi pada wazan 7 mata yamutu isim masdarnya mautun. Tapi juga ada maitatun. Maitatun kan? Nih. Mata mawata asalnya. Nah, isim masdarnya boleh mautun, boleh maitatun. Lihat. Maitatun kita lihat di sini tidak ada wawu. Tetapi wawunya menjadi ya. Nah, tetapi meskipun ya, maitatun, tetapi asalnya adalah wawu. Mata yamutu, mawata. Nah, tapi maknanya berbeda. Kalau mautun adalah kematian, kalau maitatun artinya bangkai. Begitu ya. Nah, lalu haba isim masdar miminya mahabun. Haba itu takut atau enggan. Takut atau enggan atau segan. Bukan enggan, maaf. Takut atau segan, bukan enggan. Segan. Haba. Haibatun artinya keseganan atau ketakutan. Pak, boleh tanya Pak? Ya, Ibu bagaimana? Tadi yang mata itu nomor 14 sama ya? 14. Tadi yang atas yang wazan 7 itu. Sama dengan yang Bapak baru kasih ini mata. Sama tak? Mata. Iya, mata mautun maitatun. Yang ini? Ini maksudnya saya untuk menunjukkan bahwa haba, hawiba, itu isim masdarnya haibatun menggunakan iya. Meskipun asalnya alifnya dari wawu. Nah, sama dengan mata, mata kan mawata, gunakan alif. Alifnya dari wawu, tetapi masdarnya wawunya ditukar menjadi iya. Maitatun. Jadi maksudnya antara haba dan mata, isim masdarnya ada kesamaan, yakni huruf wawunya ditukar menjadi huruf ya. Oke, paham Pak. Oke, syukran. Terima kasih. Haba isim masdar miminya mahabun dan mata masdar miminya mamats. Yang tadi sudah kita sebut pada wazan 7. Oke. Berikutnya lagi. Nah, kada. Nah, kalau kada sama ya. Kada ya kadu. Kadu. Kaudun. 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 Makadun. Kaudun makadun. Kada ini artinya apa? Hampir ya. Apa hampir? Nyaris. Hampir.
Sama bahasa Melayu ya, hampir ya. Dia hampir tapi bukan korib, Ustaz. Hmm? Kalau kada tu hampir, korib pun hampir kan Ustaz, tapi beza kan. Iya, korib tepat. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, nomor 5. Nama. Nama apa artinya? Tidur, Ya, nama ya nam. Tidur. Nam lah tanam. Masdarnya? naumun, Naumun. Naumun. Atau niyamun. Niyamun. Masdar miminya apa? Manam. manamun, Manamun. Nah, naumun sering kita dengar kan? Hmm. Eh, Sinatu wala naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Walana. Masdar dari nama. Atau niyamun. Kita juga mungkin sering dengar kata wan nasu niyamun, manusia tidur. Itu isi masdar dari nama. Sama dengan soma, saumun dan siyamun, ya kan? Ya. ya, Soma yasumu. Masdarnya saumun atau siyamun. Nama masdarnya naumun atau niyamun. manamun. Sama kan? Oke. Berikutnya lagi. Nala. Yanalu. Naulun. Nawalun. Naulun, nawalun. Atau juga ada nailun. Nailul kiram. Kalau ada orang nama Nawal tu daripada Nala, Ustaz. Iya. Menerima artinya. Masdar miminya manalun. Nama orang Nawal bagus tak? Ada orang nama Nawal bagus tak dengarnya? Enak ya? Nawal. Bagus, Ustaz menerima. Nawaluddin menerima agama. Nawal. Ada yang bernama Nawal di sini? Sini tak ada sahabat saya dia nama Nawal. Bagus namanya Nawal ya. Nawal, orangnya cantik, lembut. Ya, Lelaki perempuan. namanya cantik. Puan isteri Sasuki. Itu nama perempuan biasanya ya. Ya. Ada Nawaluddin, Ustaz. Ah, Ha. Nawaluddin. Ha. Oh, Ada. ya? Ya. Oh, berarti boleh untuk laki, boleh untuk perempuan ya. Tapi yang lelaki ada din ujung lah. Ya. Oke, berikutnya lagi nomor 7. Maaf. Roha. Roha ya rohu. Masdarnya rohun, ruhun, raihan, marahun. Rohun kita temukan dalam surat Ar-Rahman ya. Rohun. Rohun wa raihan. Raihan juga kita sering kita temukan juga. Rohainun atau raihanun atau raihanatun. Atau ruhun. Ada lagi rihun, angin. Angin. Ya. Atau rawahun. Guduha syahrun, warawahuha syahrun. Paginya sama dengan satu bulan, petangnya atau siangnya sama dengan waktu 1 bulan. Guduha syahrun, warawahuha syahrun. Itu bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman ya, dalam surat An-Naml atau surat Saba, saya lupa. Selesai untuk wazan 8. Raihan itu maknanya apa tadi, Pak? Lupa. Wewangian. Oh, Wewangian ya. Apa tuh wewangian? harum. 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 Ya. Rihanul Jannah.
Ya, raihanul jannah. Apa tuh artinya? Wangian surga. Raihanul jannati atau raihanatul jannati. Bau syurga. Harum surga Harum atau surga. wangian surga. Raihanul Seharum surga. jannati atau raihanatul jannati. Kalau ruh kan tu roh kita ya Ustaz. Nah, kalau ruh beda lagi mananya ya. Kebalikan dari jasad. Ialah ruh. Ruh itu tidak terlihat sekarang. Adakah di antara kita yang dapat melihat ruh? Ruh kita ruh boleh kita lihat ketika ruh kita keluar daripada jasad Ustaz. Iya. Hmm. Menurut sufi, menurut para sufi, ruh itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang pandangan matanya sudah kasaf. Ya. Kita semua ini bergerak karena kita memiliki ruh. Kalau tubuh kita sudah tidak ada ruhnya, maka tubuh kita tidak bisa bergerak. Siapakah yang menggerakkan kita? Yang menggerakkan kita adalah ruh kita. Tetapi meskipun ruh itu menggerakkan kita, mata kita tidak dapat melihat ruh itu. Kenapa? Karena mata kita pandangannya masih terhijab, tertutup. Nah, tetapi menurut kaum sufi, orang-orang yang matanya telah tersingkap, Mata kasar ya. maka dia bisa melihat ruh meskipun belum meninggal, meskipun masih dalam dunia. Ya. Dan kisah-kisah itu kita banyak temukan ya. Seperti misalnya Nabi Muhammad bisa melihat ruh manusia yang lain. Ya. Atau orang-orang tertentu yang bisa melihat ruh-ruh yang ada di tubuh kita ini berbeda-beda. Misalnya ada cerita ketika itu suatu masa ada orang yang berhaji ke Mekah. Mereka sedang bertawaf di Ka'bah, berkeliling. Manusia-manusia yang lain pada takjub dengan banyaknya orang yang berhaji berkeliling Ka'bah, tawaf. Tapi ada seseorang yang melihat bahwa yang sedang berkeliling di Ka'bah itu bukan manusia, sebagaimana kita melihat mereka, tapi dia melihat yang berkeliling di depan Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu adalah binatang-binatang. Gitu. Nah, jadi pandangan mata kita yang terlihat ini ada manusia. Dengan mata, dengan hidung, dengan mulut, dengan wajah, rambut, dan sebagainya. Tubuh yang kita punya hari ini. Tapi mereka yang sudah memiliki kasyaf, pandangan yang terbuka, itu bisa melihat bahwa yang berkeliling di depan Ka'bah itu bukan manusia sebagaimana kita melihatnya, tetapi hewan-hewan atau binatang-binatang yang berbeda-beda tergantung amalan-amalan dan motif niat mereka masing-masing. Nah, kita semua tentu saja beruntung tidak bisa melihat ruh teman-teman kita. Melihat ruh itu keuntungan atau tidak beruntungan? Bapak Ibu semua, kita ini hanya bisa melihat jasmani jasad kita. Iya. Kita tidak mampu melihat ruhani atau ruh yang ada pada tubuh kita, pada tubuh teman-teman kita, saudara-saudara kita. Iya. Dan ketidakmampuan kita melihat ruh-ruh itu adalah hikmah dari Allah, kebaikan dari Allah, kenikmatan dari Allah. Apa sebabnya? Sebab kalau kita mampu melihat ruh yang berada dalam tubuh kita, boleh jadi kita ketakutan. Kalau kita dapat melihat ruh yang ada pada teman-teman kita, keluarga kita, orang yang kita ajak berbicara, yang kita ajak bercakap-cakap, dan ruh mereka boleh jadi berbeda-beda, tidak seperti yang manusia yang kita miliki secara jasmani, maka boleh jadi kita tidak akan mau bertemu dengan orang-orang, sebab yang kita temui bukan manusia, tetapi ruh-ruh berupa binatang-binatang yang boleh jadi menakutkan,
menjijikan, menyebalkan, atau yang lain-lain. Maka di antara hikmah Allah adalah kita tidak mampu untuk melihat ruh orang-orang di sekitar kita, juga diri kita sendiri. Gitu. Bahkan dalam ceritanya kalau misalnya ada orang yang sudah memiliki kasab, lalu temannya minta diberitahu bagaimana ruh-ruh orang yang ada di sekitar dia, lalu matanya dibuka, kemudian ketika sudah melihat yang di depannya adalah hewan-hewan, dia ketakutan dan minta tolong kepada orang tersebut untuk dikembalikan ke mata semula yang tidak mampu melihat dunia arwah, dunia ruh. Begitu. Itu dia kata rawaha ya ruhu. Nah, tetapi dari kata roha juga ada kata rihun ya. Selain ruhun, ada juga rihun. Apa artinya rihun? Boleh apa? Angin tu Ustaz. Angin. Rihun angin Ustaz. Angin. Angin bisa dilihat tidak? Tak Enggak, boleh. dirasa saja. Tak bisa dilihat tapi bisa dirasa. Ya. Ini canda ya. Orang di Indonesia kalau bertanya rihun itu angin itu warnanya apa? Ada yang bisa jawab? Kalau Enggak. orang Indonesia ditanya apa warna angin, mereka jawab merah. Mana boleh lihat angin, macam mana nak tahu warna? Orang Indonesia biasanya kalau masuk angin itu tubuhnya dikerok, bukan dipijat, dikerok ya. Dikerok itu apa ya? Dikeruk cakar. Dikeruk pakai koin. Ya, betul Pak. Nah, kalau masuk angin, orang Indonesia banyak yang menggunakan koin, lalu tubuhnya dikerok. Nah, ketika Ya, dikerok ada bekasnya, warnanya merah. Ya. Selain koin tak boleh ke Ustaz? Boleh. Saya tengok. Ada koin atau semacam itulah. Atau alat yang lain yang tipis ya. Kayu. Kayu yang tipis juga bisa kalau memang tipis ya. Ada Nah, jual dia tubuhnya kan dikerok. kayu. Setelah dikerok itu nanti tubuhnya berwarna merah. Itu namanya cakar rimau. Nah, kata orang-orang Indonesia, warna merah itu adalah warna angin. Ketika sudah keluar, warnanya jadi merah. Makanya kalau orang Indonesia ditanya, apa warna angin? Mereka bilang, warnanya merah. Kenapa? Sebab kalau tubuh kita dikerok, warnanya merah. Sebab dia kata angin ahmar Ustaz. Oh iya, angin merah betul. Arihul ahmar. Arihul ahmar. Gitu. Oke. Sudah. Ada lagi mau tanya? Karih apa Ustaz? Mana karih Ustaz? Karih. Bagaimana Ibu? Ada perkataan karih kan Ustaz? Karih. Oh, Karih. maksudnya begini atau bagaimana? Macam tu. Apa makna tu Ustaz? Bedakan karihun. Karihun. Gunakan ha simpul ya. Karihun. Kalau karihun ini artinya dibenci. Kariha. Makruh. Kata kariha yakrohu. Makruh lah. Makruh betul. Karihun. Kalau hanya kalau hanya ha simpul. Tapi kalau kaknya menggunakan ha pedas, ha kecil, maka ini bukan karihun tapi karihin. Ka harfu jar, rihin majrur. Oh, seperti angin. Ya, seperti angin artinya. Ka artinya seperti, rihin artinya angin. Ya. Kalau haknya hak pedas, hak kecil. Ka harfu jarin, rihun majrur menjadi rihin artinya angin. Sehingga kalimat karihin artinya seperti angin. Tetapi kalau haknya adalah hak simpul, maka ini berasal dari kata karihayakrohu. Lalu wazan sigot isim fa'ilnya karihun, maknanya maf'ul, artinya dibenci.
Karena kariha yakrahu artinya membenci. Begitu Ibu? Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mau tanya? Boleh? Sudah. Selesai untuk wazan ke-8. Nah, sekarang kita lanjutkan wazan 9. Wazan 9. Nomor 1. Nah, banyak ya. Baldo. Baldo mudhari'nya apa? Ya, Yabidu. Masdarnya baidun. ya baidun. Baidum maknun. Ada dalam surat apa itu? Al-Quran juga ada tuh. Baidun. Atau baidotun. Baidotun telur. Telur. Atau telur ya. Orang Indonesia menyebutnya telur. Atau telur. Sama ya, Melayu ya. Sama Pak. Baidotun. Tapi kalau kata baidun, kalau dalam surat Al-Waqiah itu apa tuh? Baidum maknun. Di situ apa maksudnya? Bukan telur seperti telur ayam, telur bebek, telur angsa. Atau Bebek. apa? Angsa itu soang ya, soang. Maknanya berbeda. Berikutnya, saro. Yasiru. Sairun. Nah, ini yang kemarin kita sudah bahas ya. Ada saro, ada saro. Pada minggu lepas kita bahas ini. Masdarnya sairun atau sirotun. Tetapi maknanya berbeda. Kalau sairun kalau sairun artinya perjalanan. Kan saro berjalan. Nah, kalau Ya. sirotun perjalanan hidup. Kita dengar mungkin ungkapan sirah nabawiyah ya. Sirah Ya, Nabawiyah. perjalanan hidup Rasulullah. Itu Sallallahu Nabi. alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Masdar miminya masarun. Wasallam. Baik, berikutnya lagi. Nomor 3, taha. Yatihu. Apa itu artinya? Sombong ya. Ya. Yatihuna fil ardi. Mereka sombong di atas bumi. Masdarnya tihun. Tihun. Oh, semua. Ada kata tihun di Al-Quran ya? Tihun. Tihun. Masdar miminya apa? Matahun. 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 Oke. Cukup. Berikutnya nomor 4. Soro. Soro nih sudah sering dengar ini. Soro yasiru. Masdarnya soirun. Atau soirurotun. Soirurotun. Masdar juga ini. Isi masdar ini masor. Masdar ini gampang ya. Gampang. Mudah ya. Masdar ini itu mudah. Mamatun, masonun, makodun, masasun, masorun, ma'adun, makomun, makhofun. Masdar ini mudah. Soro artinya menjadi. Soro artinya menjadi. Tetapi juga kata soro artinya bisa bermakna kembali. Soro maknanya menjadi atau kembali. Lihat konteks. Kata misalkan wa ilaihil masir, itu masir di situ maknanya adalah kembali, tempat kembali. Iya. Bukan tempat Simakan. menjadi. Berikutnya, salah. Yasilu mengalir. Maksudnya sailun, sayalanun.
Masdar miminya masalun. Mengalir. Air Apa beda mengalir. dengan tajri, Ustaz? Bagaimana, Bu? Kan dalam Quran ada tajri min tahtihal anhar. Sailul arimi ya. Tak, kalau dalam Quran ni salah ni artinya telah mengalir kan. Kalau dalam Iya, Quran tu ada kalimat tajri, itu kan mengalir juga. iya, betul. Salah mengalir, tajri, ya, jaro yajri juga mengalir maknanya. Tapi Sama ke kalau Ustaz? jaro yajri ini boleh digunakan untuk mana lari. Tapi kalau salah yasilu mengalir untuk air. Tidak ada manusia mengalir. Hmm. Tapi kalau jaro boleh digunakan untuk manusia. Jaro Muhammadun. Muhammad berlari. Atau jaro asadun. Apa artinya? Jaro asadun. Ya, Singa berlari. berlari. Atau jaro alma'u. Air mengalir. Air mengalir. berlari. Tepat tidak menerjemahkan air berlari? Air mengalir. Mengalir. Ya, air mengalir. Mengalir. Tetapi kata fiilnya sama jaro. Mananya berbeda. Jaro Muhammadun, Muhammad berlari. Jaro Asadun, singa berlari. Jaro Ma'u, air mengalir, bukan air berlari. Iya, paham Pak. Gitu ya. Selain daripada jaro berlari ada satu lagi apa, Ustaz? Yang berlari juga tu Ustaz. Ah, berlari mana yang lain? Farro. Apa Ustaz? Farro. Itu lari daripada musuh kan? Iya. Ada lagi satu kalimah berlari, saya dah lupa. Haroba. Haroba. Haroba juga lari. Kalau dalam bahasa Inggris kan farro ini escape ya. Yes. Kalau jaro ini run. 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 Kalau bahasa Indonesia, farro itu kabur. Lari terbirit-birit, kabur. Sudah? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 6. Nomor 6. Nah, Ya, sudah. makasih Bu. Lalu berikutnya faldo. Banjir. Masdarnya faydun. Banjir. Ada yafidu. Kebanjiran. Atau fayaldonun. Sebagaimana tadi salah yasilu sailun atau sayalanun. Nah, faldo yafidu faydun fayaldonun. Masdar ininya mafadun. Banjir. Banjir. Lalu lana. Yalinu. Masdarnya? Lainun. Linun. Linun. Madeline. Tahu Madeline? Tahu? Mad yang Harpuling. lembut. Ada harpuling Ustaz? Ya Madeline. Madlin atau madlayin ya. Kalau layin isim fa'il, kalau lin isim masdar. Oh, oke. Kalau kita mengatakan madlayin, salah tidak? Betul. Betul. Tapi layin artinya yang lembut, artinya isim itu sigot isim fa'il, layinun. Sama dengan mayitun, layinun, toyibun gitu. Tapi kalau lin, madlin itu linun isim masdar, jadi kelembutan. Lana yalinu. Linun atau linatun boleh. Di Indonesia ada banyak perempuan diberi nama dengan nama Lina. Di Indonesia ada banyak perempuan diberi nama dengan kata Lina. Itu dia kata linun. Lalu mansub maka Lina. Fathah. Apa artinya Lina? Lembut lah. Kelembutan. Kelembutan. Softness ya. Nah, Ya. isim masdar ininya malan.
Oke, kita lanjutkan. Nomor 8, bata. Apa artinya bata? Bata. Bata ya bitu. Bata Meninggal, yabitu. tinggal Pak ya, tinggal. Tinggal, Ustaz. Berumah, tinggal. Ya, bata Bermalam. itu arti asalnya adalah Bermalam. berada pada malam hari. Ya, bermalam. Mabit di Muzdalifah, Ustaz. Ya, Mabit di Muzdalifah. ya, artinya bermalam. Bermalam. Bermalam di Muzdalifah, mabit di Mina, bermalam di Mina. Jadi bata artinya bermalam, berada pada malam hari. Kita nih berada sekarang di Zoom ini kapan? Malam Malam. hari kan? Ya. Nah, berarti bata at-tullabu wat-talibatu Ah, yata'allamuna al-lughatal arabiyyata. Pada malam hari, para pelajar perempuan, laki-laki dan perempuan nanti kamu kita, nanti mak kita dalam kelasnya. Sudah. belajar bahasa Arab. Oke. Bata yabitu, masdarnya baitun, Rumah. rumah. Baitun rumah. Yalah. Kenapa rumah disebut dengan baitun? Sebab kita Bermalam. malam-malam. Ya, karena rumah biasa digunakan untuk bermalam kan? Iya. Ibu kalau pagi-pagi hingga petang ada di mana? Di rumah. Fil bait. Sekarang kalau waktu masih remaja, masih muda, Kabur. kabur. Kabur kemana? Ada di kantor, di office ya. Ada mungkin jalan-jalan, traveling, wisata, begitu kan? Atau mungkin bermain-main di luar rumah. Nah, sampai petang kita ada di luar rumah. Ketika malam hari kita kembali ke rumah. Nah, karena rumah menjadi tempat kita ketika malam hari, maka Macam rumah burung disebut lah, dengan jayang. baitun. Baitun tempat orang bermalam hari. Itu disebut dengan rumah. Atau bayatun. Bayatun. Nah, kalau bayatun artinya rumah. Kalau bayatun kondisi atau keadaan malam hari. Keadaan malam hari. Di Al-Quran kita temukan kata bayatun yang berkisah begini, bahwa kematian itu akan mengenai siapapun, kapanpun. Baik ketika mereka sedang malam hari tertidur, atau mereka sedang bermain-main siang hari, atau ketika mereka sedang berjalan-jalan bermain-main. Nah, di situ ada kalimat bayatun, ada lagi kata duhan. Ketika Allah bercerita tentang kematian, kematian bisa datang pada saat bayatun, pada saat malam hari, bisa juga pada saat duhan. Apa duha? Duha. Pagi. Waktu duha. Duha. Waktu antara matahari terbit sampai menjelang zuhur. Tegak. Ya. Waktu duha. Waktu duha. Nah, itu kata bayatun di Al-Quran juga disebutkan. Kata duha juga disebutkan beberapa kali. Nah, bata yabitu baitun bayatun. Adapun masdar miminya apa? Apa? Mabit. Mabit tu lah, mabit. Mabit itu Mabitun. bukan, mabit mah bukan bukan masdar mimi ya. Itu makan ya. Mabat. Mabat. Betul. Mabatun. Kalau mabitun itu wazannya sigotnya sigot sebagaimana fadha yafidu isim maf'ulnya maf'udun. Mabitun itu sigot isim maf'ul ya. Tetapi mananya mana masdar. Nah, kalau masdar miminya sebagaimana masalun, mafadun, malanun, maka mabatun. Begitu ya. Kalau kita nak sebut telah bermalam, kita sebut bata sajalah, Ustaz. Boleh. Bata Muhammadun muta'alliman. Pada malam hari Muhammad belajar. Bata nasu
apa? Batan nasu mutahajjidan. Manusia batan nasu mutahajjidina. Pada malam hari manusia bertahajud. Bata, bermalam hari. Bata Ibu Sa'diyah, Batat Ibu Sa'diyah takrul Qur'ana. Artinya apa? Alhamdulillah. Pada malam hari Ibu Sa'diyah membaca Al-Quran. Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Batat. Sudah ya? Sudah paham. Oke. Nomor berapa sekarang? Ustaz, kalau nak cakap 8. sepanjang malam macam mana Ustaz? Sepanjang 9, malam. Pak. 9. Tulal. Sepanjang malam. Ha, Bahasa tulal Arab baik. apa? Tulul Ah. Lail. Tulul lain. Tiwalal laili. Tiwalal laili. Dia kena, tak ada Atau kena mana. tulal laili. Tula. Tuna. Menjadi fathah ya. Tulal laili atau tiwalal laili. Sepanjang malam. Kenapa dibaca tula atau tiwala? La, bacanya ujungnya. Dzarab. Karena menjadi dzarab. Dzarab zaman. Sepanjang malam. Selalu orang sebut tulus zaman tu Ustaz. Sepanjang Tulus zaman, maknanya sepanjang masa. waktu yang panjang. Bukan sepanjang Tulus masa Ustaz. zaman. Zaman artinya apa? Waktu, masa. Waktu, masa. Tulus Tulu zaman. artinya panjang. Zaman. Panjang Jadi waktu. tulus zaman maknanya apa? Sepanjang masa lah Ustaz. Bukan. Sentiasa. Bukan. Hah? Tulus zaman maknanya waktu yang panjang. Oh, Long time. long time ago. Tuli zaman. Ya. Fahmadiyah. Tulus zaman itu bahasa Inggrisnya long time ya. Wah, saya cakap putih Ustaz. Waktu yang panjang. Long time ago. Long Long time ago. time. Long time. Ya. Jadi zamanun tawilun. Berbeza. Zaman. Alhamdulillah. Sekarang boleh sampai 13 ya? Alhamdulillah. Ibu Umiman, ini sekarang sampai page 13, Ibu. Alhamdulillah. Biasanya sampai halaman 12 ini. Ini saya masih bisa tulis di halaman 13 sekarang. Ya. Wah, One page. Ya. Berikutnya Ja'a. Ini dapat bonus dari Zoom. Biasanya kita diberi sampai 12 pages, 12 halaman. Tapi Ya. malam hari ini, malam yang sangat berbahagia, di tengah rintik hujan di luar, kita mendapatkan bonus. Dapatkan coffee break. Halamannya menjadi 13. Baik. Yaitu canda ya. Maaf. Ja'a yaji'u. Masdarnya apa? Maji'un. Ya, baik. Ja'a itu apa artinya ja'a? Ja'a telah datang. Datang, telah datang. Nah, kedatangan bahasa Arabnya apa? Maji'un. Maji'un. Isim masdar mimi ya? Masdar mimi. Nah, kalau masdar guru mimi bagaimana? Jai'un kan harusnya? Sala sailun. Bata baitun. Ja'a jai'un kan? Tetapi jai'un tidak digunakan. Dulu ketika saya baru belajar isim masdar, ketika mengubah ja'a menjadi isim masdar, saya kira jai'un. Meskipun secara teori betul, tetapi secara fungsional dalam penggunaan tidak digunakan kata jai'un. Yang digunakan adalah maji'un. Isim masdar mimi. Begitu ya? Unik, menarik. Ini nomor berapa ini? Satu saja Ustaz, dia punya masdar. Masdar mimi saja. Iya, yang digunakan masdar mimi saja, maji'un. Ghairu mimi tak ada ya Ustaz. Ghairu mimi jai'un, tetapi tidak digunakan. Jai'un tapi tak digunakan. Tidak digunakan. Begitu, Ibu. Ja'a itu nombor 9, Pak. 9 ya? Oke, betul. Nomor 9. Terima kasih, Ibu Halimah. Nah, kalau saya cakap begini. Kedatangan
kedatangan murid-murid ke sekolah. Bahasa Arabnya adalah maji'ut tulabi. Oh, oke. Maji'ut tulabi Al-yawma. ila madrasati. Ila madrasul. Boleh tambahkan al-yawma, artinya hari ini kan. Maji'ut tulabi ila madrasati al-yawma. Ya. Kedatangan pelajar-pelajar ke sekolah pada hari ini. Iya. Tuh maji'un maknanya kedatangan. Seramai 10 orang, Ustaz. Ya, 10 orang. Ya. Begitu. Oke ya? Kalau nak tulis seramai 10 orang ni macam ni, Ustaz. Maji'ut tullabi ilal madrasati al-yawma. 10 orang ni letak dekat sini lah, Ustaz. Boleh tambahkan gini. Wa kana Isyarat. adaduhum. Isyarat. Wa kana adaduhum asyaratun. Masyaallah. Asyaratan maaf. Khabar kana ya. Wa kana adaduhum asyaratan. Wa kana adaduhum asyaratan. Asyaratan. Kenapa asyaratan? Hal. Hal pula. Apa Khabar itu? kana. Bukan. Ya. Khabar kana. Kabar kana. Ya, oke. Berikutnya lagi. Soda. Soal Yasidu. Masdarnya soidun. Soid. Ini ketika belajar al-mumtaz kita sering temukan soidun atau siyadatun. Masdarnya masodun. Begitu. Nah, habis nih sudah 13 halaman. Jadi saya harus tutup dahulu. Dan saya ekspor dulu. Oh iya. Ya, Ibu Nuria, mohon maaf ya. Makasih banyak, Ibu. Di Singapura atau Malaysia, apakah sekarang hujan? Hujan, Ustaz, rintik-rintik. Hujan, rintik-rintik. Di sini sekarang bukan rintik-rintik, tapi agak besar. Jadi sejuk, udaranya sejuk. Oke, Kalau Ustaz. hujan rintik-rintik tu kita sebab apa? Ghaisun ya, Ustaz? Goithan mugisan. Sudah, Ustaz. Ibu, oh iya, makasih banyak Ibu Nuria, makasih. Saya tutup dulu ya. Ya. Oke, makasih Ibu Nuria. Nah, berikutnya kita tambahkan, kita selesaikan. Nomor 10. Safa. Yasifu. Masdarnya? Saifun. Saifun. Ini banyak orang diberi nama Saifuddin, Saifun. Yang ke-11, Pak. Bagaimana, Bu? 11. Ada asyar. Oh, 11. Oh, maaf. Iya. Apa? Nah, 11. Betul, Ustaz. Ada asyar. Ya, ada asal. Saya Safa Yasifu Saifun. Masdarnya masaf. Nomor 12. Doko. Mana doko? Sempit. Doko yadiku. Oh iya. Masdarnya dia pun. Kesempitan. Safa tadi apa, Ustaz? Saifun pedang. Kalau Safa, Doko sempit, Safa pedang. Apa tu? Ada nama siapa gelaran para sahabat Rasulullah dapat Saifullah tu, Ustaz? Hamzah. Sayyidina Hamzah. Saifullah. Safa itu menghunus pedang ya. Saifun pedang. Safa ya membuat pedang atau menghunus pedang. Saifun pedang. Apa? Sword ya. Pedang. Bahasa Melayu pedang juga kan? Sama, Ustaz. Panjang. Bukan golok, bukan bedog. Panjang. Kalau pedang itu panjang. Panjang, tajam. Panjang dan tajam. Oke. Nomor 13. Lako. Yaliku masdarnya liqun.
Master miminya malak. Lako itu apa artinya lako? Nah, Layak. Apa layak? Pantas. Layan. Pantas ya. Bahasa Indonesia cakap pantas lah. Pantas ya, pantas atau layak. Layak dari kata lako, bahasa Arab. Layak. Berikutnya lagi bana. Belum Bana kataan jadi. sesuai, Ustaz. Layak atau sesuai boleh? Sesuai. Layak, layak baginya, sesuai baginya. Ya, boleh, sesuai. Sesuai kan? Ya. Pantas, layak, patut ya, patut. Betul. Ah, Ustaz, kalau ila liko tu daripada itu. Liko dari mana? Kalau liko bukan dari lako, tapi dari lakia. ya. Lakia, yalko, masdarnya likoun. Hamzah ini pengganti ya. nah, Jadi kalau kita cakap likoun itu dia kata lakia. Rukun 4. Bukan lako. Kalau lako ya liqun. Artinya layak. Mananya berbeda. lako di sini Ustaz, menyesuaikan, mematutkan, mencocokkan, memantaskan. Iya. Betul. Pantas, layak, sesuai, sama kan? Cocok. Nah, cocok boleh. Oh, mencocokkan tu cocok tu. Cocok tu maksudnya sesuai Ustaz cakap Iya. Indonya. Oh, Ke Malaysia cucuk. Cucuk ni lain. Cocok Cocok lain, tak ni guna. mencocokkan. Maksudnya Cocok. mensesuaikan. Ya, cocok, pantas, patut. Mananya boleh lah begitu. Terus berikutnya bana. Yabinu. Masdarnya bainun. Bayanun. Bayinatun. Kita sering dengar kata baina kan? Baina Itu dari kata bana. Baina artinya diantara kan? Ya. Ya. Nah, bana artinya apa? Jelas. Mubin ya Ustaz. Bagaimana? Mubina. Mubin. Dalam Quran Kalau mubin itu isim fa'il dari abana, mazid. Oh, Artinya menjelaskan. Mubin menjelaskan. Kalau bana jelas. Isim fa'ilnya bayinun. Sahih. Tak sama Ustaz. Sahih. Wadih. Wadih jelas juga sama. Wadihun, bayinun maknanya sama, jelas, terang. Bainun, bayanun, bayinatun, mabanun. Alhamdulillah ya, sudah banyak kita pelajari. Alhamdulillah. Berikutnya lagi, nomor berapa sekarang? 15. 15. Asyam. Khoba. Khoba yakhibu, gagal. Gagal. Fail. Masdarnya khaibun. Masdar mimi, mudah. Ajabun. Makhob. Makhob bukan majab, makhobun. 16 aba. Ya ibu, masdarnya mudah, aibun. Sudah sering kita dengar. Masdar ini maaf. Apa artinya aba? Aib. Mencela. Aib. Mencela. Itu pun cakap Dan Melayu. aibun celaan. Nomor 17. Saro sudah. Toba. Yatibu masdarnya tibun. Tiba. Tibun bukan toibun. Kalau toibun isim fa'il. Kalau isim masdar dari toba tibun. Toyaba tibun. Bukan toibun tapi tibun. Apa artinya toba? Meminta Ustaz. Baik. Oh, Baik. tayyib. Tayyib tu Ustaz. Toib itu baik kan? Nah, tibun artinya kebaikan. Tetapi tibun sering dimani sebagai wangian.
atau parfum ya? Parfum, orang Indonesia menyebutnya parfum. Inggrisnya perfume. Itu bahasa Arabnya ribun. Oh, pipum. Oh, oke, oke, oke. Ribun. Pipum. Apa bahasa Melayu? Wewangian. Wangi-wangian. Iya. Yang kita semprot ke tubuh atau ke pakaian itu apa namanya? Perfume. Parfum. Parfum ya? Wangian. Perfume. Oke, baik. Sama, Perfume. perfume. Atau orang Indonesia menyebutnya parfum atau wewangian. Yang atar itu apa Ustaz? Atar Ibu? yang atar yang atar. Ya, itrun juga sama, wewangian juga, itrun. Citron ya. Ya, itrun. Dari kata atoro, masdarnya itrun. Itu juga sama, wewangian. Wewangian sama ya. Dari minyak atar. Yang Ya. atar aja kita Yang atar ya. Ya. Tukang penjual minyak wangi itu bahasa Arabnya ator. Oh iya. Atar. Ator itu tukang penjual minyak Fa'al. wangi. Isim fa'al dia. Atar. Ya, isim fa'il mubalaghah. Mubalaghah. Ator artinya adalah penjual minyak wangi. Ada seorang filosof dalam tradisi Islam bernama Fariduddin Attor. Penjual minyak wangi. Dia seorang filosof. Tetapi sebelumnya dia menjadi penjual minyak wangi. Suatu saat ada pembeli yang memberi dia nasihat tentang filsafat, tentang ketuhanan, tentang keagamaan. Nah, kemudian setelah dia mendapatkan pembeli seperti itu, kemudian dia banyak berdiskusi tentang keilmuan. Nah, dan dia menjadi seorang filosof, menjadi seorang filosof atau filosofer ya. Filosofi. Ya, filosofi, seorang filosof yang banyak berfilsafat. Nah, di kalangan para akademisi, dia disebut sebagai Fariduddin Al-Attar. Artinya namanya Fariduddin. Nah, karena dia dulunya seorang pedagang penjual minyak wangi, maka dia dikenal sebagai Fariduddin Al-Attar. Oh, oke. Jadi dikenal dengan nama Oh, profesi dia ya. iya. Sampai di mana sekarang? Goba. Nomor 18. Goba. Nah, goba ini mudah ya. Goba ya ribu. Maksudnya goibun boleh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Wa yuqimuna sholata ya ghaibun. Hilang. Atau giyabun. Dua-duanya boleh. Ghaibun boleh, giyabun boleh. Tetapi kalau ghaibun artinya kegaiban. Kalau ghaibun ketidakhadiran. Masdar miminya maghrib. Ghaibun kegaiban, giyabun ketidakhadiran. Konten kelas lah tu. Konten. Ya, kepontengan. Kalau kita tidak belajar malam ini, berarti kita ponteng kan? Gaib. Nah, tindakan kita itu namanya giyab. Giyabuna minat ta'alum. Ketidakhadiran kita dari belajar. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nomor 19. Saha. Yasihu, ini berwisata ya artinya. Masdarnya sayhun atau siyahatun. Masdar miminya masahun. Ini berwisata. Isim fa'ilnya saihun ya. Saihun artinya wisatawan. Wisatawan, orang yang berwisata. Wisata tu apa Ustaz? Hah? Berwisata tu maksudnya apa? Tur.
Oh, Sahatur. Saihun orang yang berwisata atau turis, saihun. Dalam surat apa ya? Surat, saya lupa surat apa, ada ayat yang begini. Saihatin sayyibatin wa bakaron. Perempuan-perempuan yang saihatin. Ada Pak, pernah terbaca. Ada ya? Ya. In talaqakunna asa ayyubdila kunna azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin saihatin abidatin sayyibatin wa bakaran. Kalau ada yang salah mohon maaf ya, tapi ada di situ kalimat saihatin. Nah, itu dari kata sah artinya berwisata. Tetapi dalam terjemahan tidak diterjemahkan dengan berwisata ya. Yang apa tuh? Kalau tidak salah diterjemahkannya sebagai perempuan-perempuan yang patuh atau tunduk. Kalau tidak salah. Oke, kita lanjutkan. Baik. Zada nomor 20. 20. Zada yazidu. Masdarnya Zaidun. Zaidun boleh, ziyadatun boleh, ziyadah, ziyadatul khairi. Zada apa artinya? Tambah. Tambah Pak. Menambahkan. Lain syakartum lazidannakum. Menambahkan. Zaidun tambahan, ziyadatun penambahan. Nah, tapi kalau dijadikan nama yang banyak digunakan itu Zaidun ya. Zaidun. Zada yazidu. Masdarnya mazadun. Berikutnya lagi kada yakidu kaidun. Yakiduna kaida wa kidu kaida. Ada kan? Pemahil kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida. Kaidun itu tipuan, kada menipu. Oke. Masdarnya kaidun. Kada ni sama dengan kazaba, Ustaz. Kada ni sama dengan kazaba. Bukan, kada menipu. Oh, Kalau kalau kadzaba berdusta, berbohong. menipu bohong lain ya, Ustaz. Berbeda. Kalau berbohong itu kan mengatakan yang tidak sebenarnya. Kalau menipu, Sama lah. iya, tetapi bermaksud buruk kan? Berbohong ada yang baik tidak? Tak. Ada. Berbohong ada Bohong yang baik sunat. tidak? Bohong sunat. Bohong sunat. Kalau ibu bilang ke suami ibu, memujinya, pada mungkin tidak ada dalam dirinya, berbohong, itu bermaksud menipu tidak? Enggak. Tidak, Memuji, untuk tidak menyenangkan, memuji. untuk membuat hatinya bahagia. Iya, betul Pak. Tapi tidak bermaksud menipu. Iya, iya. Kalau menipu bermaksud buruk. Betul, betul. Kalau berbohong ada yang baik, ada yang buruk. Memberangsangkan saja, memberangsangkan. Ada Ustaz bohong sunat. Namanya bohong sunat ya? Bohong sunat. Itu ibu apa misal ma bagi tajuk bohong sunat. Bohong sunat. Atau ada orang misalnya, suami bilang ke istrinya, buat sambal, sambalnya asin, banyak garam. Dia bilang, sambalnya sedap, sambalnya mantap. Iya, iya, betul. Itu perlu Sambalnya Ustaz. Ya, enak. betul Pak. Nah, itu untuk menyenangkan. Berbohong, tetapi tidak bermaksud menipu. Itu jaga Iya. hati, Ustaz. Bohong sunat lah tu Ustaz. Bohong dapat pahala. Ya, berbohongnya bermaksud kebaikan.
untuk menyenangkan hati orang, dan itu bukan sebuah dosa, malah kebaikan. Ya. Tapi kalau menipu, keburukan. Menipu tuh keburukan. Maksudnya buruk. Terakhir, kala yakilu, menakar ya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kala yakilu, kala domirhum kalu. Apa artinya kala? Menakar. Menakar. Apa bahasa Melayu? Menakar. Menakar. Menimbang. Bukan. Dia pakai Menakar. alat. Menakar. Bukan Ini- akal ni alat ke Ustaz? Menakar. Macam Menakal maknanya menyukat. menakar. Kar. Rak ke Menakar, menakar. Ada benda yang ditakar itu. Bendanya. Iya. Oh, Takar. Beras ditakar. Gitu. Bekas beras ditakar. Ya. Beras ditakar dengan alat takaran. Menyukat, Ustaz. Menyukat. Lebih kurang gitulah. Menyukat. Menyukat. Tapi menyukat ada nombor. Menakar tidak. Semacam Menyukat ada menimbang nombor. lah. Ya. Mizan. Seolah-olah Juga. menimbang, Pak. Menimbang boleh juga. Ya, mirip-mirip ya. Menimbang, menakar mirip. Ya. Nama asalnya kailun. Dulu dalam bahasa Melayu ada Ustaz, kail ada Ustaz. Nah, itu dari kata Dulu kan kala. dia orang kira beras pakai kail kan. Nah, itu dia. Kala yakiu, menakar. Makna ni macam cupak, Ustaz. gantang tu apa semua tu kail. Ya, menggunakan gantang. Kalau yakilu, mengukur, menimbang, menakar. Ya, betul dah. begitulah. Ya, menimbang, menakar, mengukur ya. 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 Itu kamus bahasa Melayu ya, Ibu ya, Ibu Sari ya. Saya guna Arab Indonesia. Arab Indonesia ni bagus, Ustaz. Sama. Dia lebih tepat daripada Arab Melayu. Indonesia bahasa dia lagi luas. Ya, kala yakilu kailun. Kailun Kail, takaran. Ingat Tadi kita Ibu sama saya kat kail. kampung dulu pun pakai kail ni, Pak. Kail Ustaz, ya? Kail. Macam Menakar. satu kal, dua kal, berapa nak masak ni, dua kal. Itu biasa digunakan ya, Bu ya? Dulu saya biasalah. Dia guna macam cupak lah, Ustaz. Cupak, apa itu cupak? Cupak tu dulu-dulu dia nak kira kal ni dia pakai tempurung. Oh iya, Dulu. tempurung kelapa kan? Ya, Tapi tempurung kelapa, Pak, dibentuk jadi cupak. Iya. Dia ada sukatan dia. Ya. Saya juga merasakan dulu menggunakan itu dari kelapa, Terus, tempurung Ingat kelapa. lagi. Saya rasa masa kecil-kecil dia pakai kal. Begini kan tuh. Masa tu tak ada tin lagi, Ustaz. Masa tu zaman mana ada tin. Ini beras. Kak Misalmah, pakai tempurung kelapa suka beras. Iya, tempurung Ya, kelapa untuk dulu. beras. Dulu. Ditakar menggunakan tempurung kelapa. Ya. Dulu zaman kecil. Ya. Alhamdulillah. Sudah tu naik ukur pakai tin susu pula. Kail yang pakai tin. Ya, betul. Iya. Pas sekarang tak digunakan lagi kelapa ini, tempurung kelapa tak digunakan sekarang ya. Enggak ada buang. lagi, Pak. Sudah tak ada. Sudah Kat tak kedai ada. je. Sudah beda masa. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Dalam safe Ya. eh? Ibu, mohon maaf saya lupa. Mohon maaf ya, Ibu ya, Ibu Nuria. Baik. Tadi saya lupa, mohon maaf. Alhamdulillah selesai untuk sulasi mujarrad rukun 3. Alhamdulillah. Wah, malam ni oyong segar lagi daripada petang tadi. Petang tadi sakit Ibu, giginya sakit, oyongnya. Dia dah ngantuk. Ya. Sekarang karena ada hujan jadi tak ngantuk. Dia segar.
Segar. Ayam segar, ayam juga segar sekarang. Tak sebentar ya. Ya, sudah Ibu, Bu Nuria, sudah? Sebentar. Terima kasih banyak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai belajar surat dan tasib malam hari ini. Mohon maaf ya apabila malam hari ini saya tidak begitu fit sebab kondisi sedang tidak begitu baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu, kita juga semuanya sehat, semuanya sehat dan walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Halo, Sehat ke Ustaz? bagaimana Tak Bu? sehat ke? Tak sehat ke? Bagaimana? Kurang sehat. Saya kurang sehat, lagi kurang sehat. Ini apa? Kondisi ini, apa? Giginya kurang baik. Oh, Jadi itulah. apa, tidak bisa cakap, sedang sakit. Itulah sedikit pergi aja. kok jadi kok oyong begini. Ya, oke. Nah, tadi Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan. Afu minkum akhiran aqul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Oke. Ya Ustaz, terima kasih Waalaikumsalam. Ustaz. Syukran, Pak. Terima Ya, kasih. Pak. Assalamualaikum. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.